Jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas tentang ruang arsitektur, space atau place. Jadi saya kali ini akan membahas tentang perbedaan space dan place. Pada prinsipnya ruang arsitektur itu sendiri harus memenuhi beberapa kriteria tentunya ya. Dia akan bisa atau dapat dikatakan sebagai ruang arsitektur itu nanti harus memenuhi kategori-kategori tertentu. Sebenarnya apa sih yang membedakan antara space dan place? Kenapa harus ada istilah place dan space? Nah, kita ikuti penjelasannya seperti berikut ini. Ini jadi seperti yang saya katakan tadi di awal bahwa sebuah ruang arsitektur itu merupakan sebuah entity antara fungsi dan kegunaan ya, fungsi dan kegunaan. Tentunya kita harus paham bahwa fungsi itu berorientasi pada kemampuan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan secara fisiknya seperti apa. Sedangkan kegunaan itu lebih jauh lagi, mempunyai terminologi tentang manfaat yang lebih besar atau manfaat yang lebih spesifik sesuai dengan karakter dari penggunanya atau pemiliknya. Nah, sama dengan proses pemahaman yang seperti itu, bahwa ruang arsitektur sendiri ada yang hanya bersifat sebagai space atau memenuhi kebutuhan sebagai ruang yang memenuhi kebutuhan fisik, jadi luasannya cukup, kemudian bisa untuk bergerak, bisa untuk beraktivitas seperti yang dimaksud. Nah, itu cukup bisa memberikan istilah atau kategori space ini pada ruang tersebut. Nah, bagaimana jika ruang tersebut memenuhi secara fisik, bisa untuk tidur, untuk ruang tidur, bisa untuk makan, untuk ruang makan, namun penggunanya tidak merasa nyaman terhadap ekspresi ruang tersebut. Nah, tentunya ini menjadi sebuah masalah tersendiri yang harus diselesaikan dengan sebuah konsep tertentu. Nah, di sini saya akan menggambarkan bahwa secara pragmatis di lapangan kita juga banyak menemui hal tersebut ya, ketika kita merancang dan kita berpraktek sebagai desainer. Nah, kira-kira kalau kita lihat di gambar di atas ya, di atas ini, di atas ini ada dua buah situasi, yang satu berupa denah, yang satunya berupa gambar perspektif. Menurut Anda dari kedua representasi ini di mana kenyamanan bisa terlihat? Nah, tentu Anda akan memilih yang berupa perspektif ini, karena di sana Anda bisa mencandra semua kenyamanan atau aspek-aspek yang memberikan kita rasa nyaman atau senang terhadap ruang tersebut ya, terhadap ruang tersebut. Maka dari itu, ketika ketika saudara itu membuat hanya berdasarkan denah dan berkomunikasi berdasarkan denah, maka klien atau orang yang kita ajak bicara itu nantinya mungkin tidak akan bisa membayangkan atau bisa memahami kenyamanan apa yang bisa dia dapat, sehingga itu menjadi sebuah hunian atau place bagi dia ya, bagi dia sebagai place.
Nah, yang memberi kategori hunian atau place itu nanti tentunya adalah elemen-elemen yang muncul di dalam ruangan tersebut, ya, sehingga memberi efek terhadap yang menghuni di dalamnya itu menjadi merasa nyaman, karena bisa duduk di sini, bisa melihat ke atas sana itu ada tanaman yang di dalam ruang, kemudian bisa juga melihat keluar ruangan tersebut, ya, melihat ruangan tersebut karena dindingnya transparan, dan bisa merasakan keleluasan dari kelegaan ruangan ini. Nah, kalau kita melihat di sebelah sana itu denah, mungkin kita hanya melihat ruangannya berapa luasannya dan konfigurasi secara pola pattern, pola luasan lantai itu berapa. Nah, dari situ kita masih bisa membedakan dengan jelas bahwa kita bisa merasa nyaman itu kalau kita bisa melihat ini. Begitu juga kita kalau berbicara masalah space dan place. Denah yang di sana itu orientasinya kalau kita mau berkomunikasi tentang space, ya, tentang space. Jadi tidak ada karakteristik atau kode-kode atau ikon-ikon untuk yang menandakan bahwa itu hunian yang cukup nyaman untuk kita pakai. Nah, sedangkan kalau yang digambar di atas ini mungkin Anda bisa lebih memahami dan mengetahui kira-kira apa saja yang bisa saya nikmati di sana. Begitu kira-kira penjelasan sederhana dengan ilustrasi gambar ini. Ini saya analogikan untuk menjelaskan space dan place, ya. Space dan place. Nah, bagaimana caranya sebenarnya kalau kita mau membuat sebuah place itu, ya. Jadi kita bisa perhatikan di diagram di atas ini, di atas saya, mulai dari samping sana berarti itu adalah ada geometri dasar yang harus kita pahami, yang biasanya kita ketahui. Nanti ada video tersendiri untuk menjelaskan geometri dasar tersebut dan rangkaiannya, ya. Ini saya jelaskan secara global dulu tentang mekanisme menciptakan sebuah place. Geometri dasar itu akan berkolaborasi dengan konsep ruang. Konsep ruang kemarin sudah saya sempat jelaskan tentang cara mewujudkan ruang. Nanti ada juga video tentang tersebut. Geometri dasar dan konsep ruang ini berbicara untuk bagaimana memunculkan sebuah ruang, ya, ruang arsitektur dari geometri dasar tersebut. Geometri dasar itu berarti geometri ilustrasi sebuah geometri yang kita kenal itu secara umum, nanti kemudian dibuat menjadi sebuah ruang. Nah, ruang ini kalau bisa digunakan beraktivitas, karena itu namanya nanti jadi space, jadi space, ya, atau ruang, ya, atau ruang arsitektur yang bisa digunakan untuk ini. Nah, tentunya space tadi sudah saya katakan bahwa space itu nanti lebih mengacu pada konsep pemenuhan terhadap aktivitas fisik, ya, aktivitas fisik. Kalau ruang makan itu ya bisa untuk makan, aktivitas makan, kemudian berbicara, mungkin juga berkumpul. Ruang tidur juga harus bisa untuk tidur dan lain sebagainya. Nah, itu nanti memenuhi kebutuhan space-nya, ya, space. Sedangkan kita kalau mau menjadikan ruang itu jadi place, ya, yang tepat di atas saya ini, maka harus ada langkah-langkah selanjutnya,
yang bisa memberi nilai lebih. Ya, nilai lebih itu berarti termasuk di sana berorientasi pada rasa nyaman dan homey atau memiliki atau cocok dengan karakter yang diinginkan oleh pengguna, oleh pemakai tersebut. Nah, ini ranah ini sudah menjadi ranah place untuk para perancang harus mewujudkannya dengan baik di sana. Nah, apakah kita harus menjadikan sebuah ruangan itu menjadi place? Ya, saya kira itu penting sekali untuk kita lakukan, karena semua klien itu membutuhkan sebuah karakteristik tersendiri atau identitas tersendiri terhadap ruangannya. Nanti saya berikan contohnya kalau membuktikan bahwa masing-masing ruang itu bisa sangat spesifik terhadap penggunanya atau pemakainya. Nah, berikutnya ini saya berikan ilustrasi. Kalau Anda lihat di sana di gambar tersebut, ya, di gambar tersebut kita akan melihat sebuah ruangan yang mungkin cukup elegan dan mungkin Anda bisa membaca dari pernak-pernik yang di sana bahwa orang yang menghuni di sini mempunyai rentang usia berapa sampai berapa, atau usia secara psikologis itu bahwa ruangan ini dihuni oleh orang yang mempunyai karakteristik spesifik. Anda bisa menebak. Nah, saudara bisa menebak sebenarnya dari situasi yang ada di sana, ya, pernak-pernik yang muncul, kemudian ada lukisan di situ, kemudian tempat tidur itu seperti itu ditata, kemudian aksesoris yang di sampingnya itu juga bisa Anda baca dalam tanda petik, ya. Jadi saya ingin menunjukkan dalam satu contoh saja, satu ruangan, ya, model ruangan. Nanti model ruangan ini kita bisa menganalogikan dengan contoh yang lebih besar, tapi saya berikan contoh yang lebih kecil yang mungkin lebih mudah untuk dipahami, ya. Nah, dari sini Anda pasti sudah bisa menebak, dan benar sekali bahwa ruangan ini ruangan tidur untuk dewasa, ya, mungkin berumuran yang sudah menikah dan atau yang kita di rumah. Kalau di rumah mungkin ruang tidur untuk orang tua, ya, orang tua. Hal itu indikasinya dari apa, ya? Anda bisa melihat dari cara menata, kemudian aksesoris yang muncul itu, dan secara psikologis di sana bisa muncul adanya lukisan, kemudian lampu kiri kanan, dan ada meja kiri kanan yang bisa meja kecil, ya, biasanya itu. Kemudian ada kursi dan sifatnya mungkin lebih konservatif, ya, lebih agak ya, sesuai sifatnya dengan orang tua atau orang dewasa, ya. Berikutnya Anda bisa membedakan ini, ya, dari yang tadi, ya. Kalau ini pasti ruangannya dihuni oleh orang yang mempunyai karakteristik berbeda dengan yang tadi, ya. Ini adalah ruang tidur untuk remaja tapi perempuan, ya. Kalau dilihat dari warnanya, kemudian tatanannya yang mungkin, ya, lebih mengindikasikan untuk remaja perempuan, ya, dengan warna pink. Kemudian lukisan-lukisan di sana itu, ini semua membangun sebuah
sebuah place atau hunian yang spesifik ya, termasuk tadi. Nah, sedangkan berikutnya bahwa remaja pun ada remaja perempuan dan laki-laki ya. Nah, ini sangat berbeda sekali kalau saudara lihat di sana, karena ada gitar kemudian yang lebih ekspresif di dinding itu dengan memunculkan tipografi tertentu dengan melukisnya. Ya, meskipun juga agak moderat sedikit dengan adanya pot bunga dan lain-lainnya, tapi musik dan gitar dan ekspresi ini mungkin lebih laki-laki daripada yang tadi ya. Ya, meskipun dalam taraf laki-laki pun biasanya sifat hunian itu dalam sebuah kamar itu juga sangat berbeda sekali nanti ya, antara remaja laki-laki yang punya sifat keras dan sifat lembut, itu nanti juga sangat berbeda. Tapi ini hanya saya contohkan bahwa place ini muncul ketika orang-orang ini mempunyai tuntutan ya, penggunanya mempunyai tuntutan terhadap tuntutan lain yang lebih berkarakter sesuai dengan sesuai dengan hasrat dan kemauan individu masing-masing, itu muncul dalam sebuah kamar, dan itu yang dinamakan hunian atau place ya. Ada nilai tertentu, sehingga kalau ini diambil nilai-nilai ini, berarti ruangan itu jadi netral lagi dan kembali menjadi place, kembali menjadi space maksud saya ya. Nah, berikutnya ini contoh berikutnya lagi, kalau tadi dewasa kemudian remaja, dan sekarang saya contohkan yang lebih ekstrem lagi adalah anak-anak. Nah, kalau Anda dilihat di sini pasti sudah paham ya dengan lukisan dinding yang ada di remaja tadi, remaja laki, dan kemudian melihat ini pasti Anda sudah langsung bisa menebak bahwa ini anak-anak, dan itu benar sekali ya. Itu yang saya fokuskan, kenapa bahwa place itu sangat dibutuhkan untuk proses perancangan, sehingga ruangan atau ruang arsitektur tersebut bisa bermanfaat dan membuat penghuninya nyaman, sehingga menjadi hunian tadi ya. Kategorisasi hunian nanti bisa tercapai dengan Anda menempatkan place ini. Saya kira itu yang tips yang hari ini yang bisa saya berikan. Semoga saja bisa bermanfaat dan Anda bisa melakukan mengaplikasikan pada proses perancangan. Kita berjumpa lagi dalam pengetahuan yang lain. Assalamualaikum.